ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا بعد. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini dengan izin Allah dan taufiknya kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita di masail jahiliyah ini. Masih berkaitan dengan masalah sebelumnya, beberapa masalah berikutnya berkaitan masalah al-ihtijaj bil qadar, tentang berhujjah dengan takdir. Masalah yang ke 44 ya. Karena Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kepada kita terkait dengan bagaimana kondisi dan keadaan orang-orang ahlul kitab dahulu atau juga dari kalangan wathaniyin yang mereka berhujjah dengan takdir, beralasan dengan takdir, berhujjah atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan takdir, dan mereka minta uzur, minta beralasan dengan kekufuran dan maksiat mereka dengan alasan bahasanya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan mereka seperti itu. Maka mereka melakukan maksiat, kemungkaran itu pun juga karena mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan hujjah bagi mereka. Tidak membiarkan mereka beralasan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada manusia ikhtiyariyah, yakni pilihan. Dan juga telah memberikan kepada mereka kemampuan, memberikan qudrah kepada manusia. Demikian pula memberikan masyiah, yang memberikan kehendak, punya kehendak. Bahasanya manusia itu punya kehendak, punya hasrat, punya keinginan. Sisi yang lain juga Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan jalan yang baik dan jalan yang buruk. Jalan kepada surga dan jalan kepada neraka. Semuanya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskannya. Satu sisi yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia berbagai kemungkinan dari sesuatu yang mereka mampu untuk melakukan atau meninggalkan. Berbagai kemungkinan mereka mampu untuk melakukan hal yang baik, melaksanakan perintah dan kewajiban, serta kemampuan untuk meninggalkan larangan. Dan mereka itu tidak mujbar, tidak dipaksa dengan apa yang mereka katakan ini. Tidak dipaksa dengan perbuatan mereka. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ridha dengan kekufuran, tidak ridha dengan kemungkaran, tidak ridha dengan kemaksiatan. Wala yarda li ibadihi al-kufr. Ini di surat Az-Zumar ayat yang ke-7 Allah mengatakan wala yarda li ibadihi al-kufr. Allah Subhanahu wa taala tidak ridha kepada hamba-hambanya dengan kekufuran. Meskipun kekufuran itu telah ditakdirkan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, namun itu tidak melazimkan takdir itu dengan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ridha dengan ketentuan itu atau ridha dengan kekufuran itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menentukan kekufuran dan Allah Subhanahu wa taala membencinya. Agar hal ini tiada lain adalah supaya bisa pertama memberikan hujjah kepada manusia, sisi yang lain membedakan di antara manusia antara yang baik dan yang buruk. Yang celaka pun juga celaka karena hujjah di atas hujjah, tidak punya lagi alasan. Demikian pula yang bahagia pun juga demikian. Liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah. Agar binasa orang yang binasa itu di atas bukti dan kenyataan atau dalil. Wa yahya man hayya an bayyinah. Dan akan hidup orang yang hidup pun juga di atas bayyinah, di atas keilmuan, di atas ketentuan-ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala telah gariskan dari perintah dan larangan. Maka orang yang binasa pun juga di atas garis yang telah artinya dia binasa karena hujjah pun juga sudah tegak. Yang tidak ada lagi alasan untuk kemudian berhujjah, beralasan dengan kemungkaran yang dilakukannya. Dari sini juga untuk membedakan
Mana orang baik, mana orang buruk, mana yang jujur, mana yang pendusta. Dan Allah Subhanahu wa taala juga dengan itu untuk membedakan mana yang kufur, mana yang iman. Mana itu orang-orang beriman dan mana itu orang yang kafir. Dan juga untuk melihat tingkatan-tingkatan masing-masing. Orang beriman juga bertingkat-tingkat. Orang kufur juga demikian. Ini pun bertingkat-tingkat supaya dibedakan satu dengan yang lainnya. Dan ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya bisa diketahui siapa yang itu orang munafik, ya imannya adalah iman yang munafik, dan siapa itu orang yang benar-benar jujur keimanannya. Maka itu semuanya Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada kita manusia. Allah Subhanahu wa taala menentukan semua perkara-perkara yang tidak menyenangkan ini adalah karena hikmah dari Allah Subhanahu wa taala dan karena keadilannya. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan itu semuanya itu tidak berarti sia-sia. Ma qaddaraha abadan. Allah tidak mentakdirkan itu semuanya sia-sia. Dan supaya juga orang yang punya akal dan orang menggunakan akalnya itu pun juga bisa mengambil ibrah dengan pelajaran-pelajaran yang terjadi pada orang-orang yang celaka, pada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan hukuman kepada mereka di dunia, supaya bisa mengambil ibrah. Atau ketika kita dalam kesengsaraan misalkan, dalam kesulitan, dalam kesedihan, dalam musibah misalkan, ketika kita melihat ada orang yang lebih sengsara dari kita, ini juga supaya kita mengambil ibrah, supaya mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan tingkatan-tingkatan manusia dari kehidupannya dan juga dari keimanannya, ini supaya berlomba-lomba dalam kebaikan, mengambil ibrah. Ini orang yang masih punya akal, ini manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan fasilitas untuk berpikir, diberikan hati, diberikan pikiran, dan itu dilebihkan dari semua makhluk yang lainnya, diberikan kemampuan untuk berpikir, menentukan mana yang baik, mana yang buruk, mengambil ibrah, ya. Mana yang sengsara dan mana yang lebih sengsara. Ketika kita sengsara ternyata ada yang lebih sengsara. Ketika kita kehilangan ternyata ada yang lebih. Ketika kita bersedih ternyata ada yang lebih sedih. Ketika kita sakit ternyata juga ada yang lebih sakit dari kita. Dengan begitu pun juga orang berakal itu akan mengambil ibrah, tidak kemudian berhujah dengan takdir. Maka ini jemaah mendengarkan Allah Subhanahu wa taala, hanya saja ketika Allah Subhanahu wa taala masih menampakkan kepada kita dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Kalau itu maksiat, dengan kemungkaran yang kita lakukan, Allah masih tampakkan kepada kita itu mungkar, mestinya bersyukur. Ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki, untuk bersegera bertaubat. Masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kemudian seseorang melakukan kemungkaran, kekufuran, dan kemudian meyakini kalau itu satu hal yang baik, tidak ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemungkaran yang dilakukan adalah mungkar. Maka ini sangat sulit untuk bertaubat. Dan sangat sulit untuk kembali, sangat sulit untuk mengakui kesalahannya. Maka ini khonafidin aizakumullah rahimakum, ini ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berakal Allah berikan imkaniyat, qudrah, masyiah, berbagai kemungkinan-kemungkinan, diberikan kemampuan, juga diberikan kehendak dan hasrat untuk kemudian dan hasrat orang pun juga bermacam-macam, bertingkat-tingkat. Kemauan orang juga demikian. Maka ini jemaah mendengarkan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menentukan itu semuanya juga tidak sia-sia. Di mana dengan ketentuan itu, dari situlah kemudian manusia itu dibalas dengan perbuatan mereka. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarr. Jika baik maka akan mendapatkan balasan yang baik. Jika buruk maka na'udzubillah, keburukan yang akan diperolehnya. Maka di sinilah Allah akan membalas perbuatan manusia yang itu adalah
pilihan mereka sendiri. Mereka lakukan dengan atas hasrat dan kemauan mereka. Tidak lagi bisa beralasan dengan mujbar. Bahwasanya mereka itu dipaksa berzina. Orang berzina ini adalah hasrat, kemauan dia, bukan karena kemudian dipaksa takdirnya untuk berzina. Kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kecualikan, yang mukrah, orang yang majnun, orang yang gila misalkan ini, orang yang dipaksa, kemudian orang yang tidur. Ini Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum mereka, tidak akan menuntut kepada mereka. Karena apa? Mereka tidak punya pilihan. Dan mereka lakukan itu bukan karena ikhtiar mereka. Sudah nggak punya imkaniat lagi, tidak punya kudrah lagi, tidak punya kemampuan, dan juga tidak punya masyiah, tidak punya kehendak. Ya. Orang tidur, ya. Orang dipaksa. Orang dipaksa kan sebenarnya itu bukan kehendaknya. Misalkan dipaksa untuk mengatakan suatu kekafiran, padahal hatinya masih tenang dengan keimanan. Bagaimana kisahnya Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu. Yang ketika diperlihatkan di hadapannya bapak ibunya itu disiksa. Karena beriman. Disiksa oleh para tokoh-tokoh Quraisy sampai ibu dan bapaknya meninggal dalam siksaan karena mempertahankan keimanan, dan itu dihadapkan di depan anaknya, diperlihatkan di depan anaknya sampai terlontar. Itu tidak lain adalah untuk tahdid, memberikan ancaman kepada Yasir, kepada Ammar, anaknya ini, kalau tetap dengan keimanan juga akan seperti itu. Maka hatinya tentunya seperti teriris-iris seperti itu. Hatinya sakit sekali. Maka lisannya mengucapkan seperti itu, tapi hatinya iman. Sampai ketika itu heboh di kalangan para sahabat bahwa Ammar ini balik kafir lagi, murtad lagi. Kemudian Ammar datang pada Rasulullah SAW dan menyatakan dirinya itu hatinya itu masih tenang dengan keimanannya. Ditanya Rasulullah, bagaimana hatimu? Hatiku masih tenang dengan keimanan. Nah, kemudian turun ayat di surat Ar-Ra'd. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Di surat Ar-Ra'd juga di ayat yang lain. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innu bil iman. Illa man ukriha. Kecuali orang-orang yang mukrah, dipaksa. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dan hatinya masih tenang dengan keimanan. Dan orang-orang yang beriman, tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah, mereka akan tenang hati mereka dengan ingat kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, maka dengan ingat kepada Allah hati itu menjadi tenang. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, maka kekufuran yang dilakukan oleh seorang kemaksiatan itu pun juga karena masyiahnya, karena kehendaknya, karena hasratnya. Dari sinilah Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum pada orang yang gila, orang yang mukrah tadi, orang yang orang yang tidur, namanya orang tidur, ditawari apa saja juga tidak akan mau, ya. Karena apa? Tidak punya hasrat, tidak punya qudrah, tidak punya imkaniyat. Ini orang tidur, mau dikasih puluhan juta pun juga nggak akan gubris ini ya. Ini orang tidur. Atau kalau kemudian ternyata orang tidur itu dalam tidurnya mengatakan kata-kata kufur misalkan, maka ini pun juga tidak. Atau mengatakan kata-kata sesuatu yang menjadikan kalau dilakukan secara normal itu akan menjadikan tegaknya suatu hukum Islam misalkan. Melakukan kata-kata cerai pada istrinya misalkan, lagi tidur kemisu-misu misalkan. Kemudian mengeluarkan kata-kata cerai pada istrinya misalkan. Maka ini juga tidak dianggap. Tidak dianggap. Demikian pula orang yang terkena penyakit waswas. Para ulama mengkiaskan
Orang yang kena waswas dihukumi sama dengan orang gila. Orang waswas ini dihukumi sama seperti orang gila. Orang waswas sebenarnya juga tersiksa ini. Tersiksa dari perasaannya. Karena biasanya orang seperti itu wudu, kalau belum puasa semuanya itu pun terus mengulangi lagi wudunya. Sholat. Pokoknya kalau lagi melek itu tersiksa sekali. Tenangnya kalau tidur saja. Tenangnya kalau tidur. Kalau tidur perasaannya hilang. Tapi kalau sudah mulai melek, maka orang kena waswas biasanya bangun tidurnya susah. Karena ketakutannya luar biasa kalau sudah melek. Kalau sudah bangun itu penyakit itu akan muncul. Dan itu bukan karena kehendaknya, karena hasratnya. Hanya itu kuat-kuatan. Itu adalah syaitan ya. Kuat-kuatan di situ. Antara bagaimana memaksakan sewajarnya dengan itu. Ini sampai yang melakukan seperti itu kadang nangis gitu. Setiap kali melakukan sesuatu itu kayaknya ini tidak terjadi kebimbangan dengan apa yang dilakukannya. Maka satu kisah bahwa ada seorang yang kena waswas. Saking tersiksanya dengan waswas ini, kemudian dia mengatakan, saya ceraikan istri saya. Loh kenapa? Saya sudah ceraikan, mengatakan pada kawannya, saya sudah ceraikan istri saya. Loh kenapa? Loh karena gini sudah. Itu hukum menceraikan itu tidak berlaku. Rufi al-qalam an thalath. Dianggap kena dari 3 orang ini. Dan kamu termasuk salah satunya. Maka hukum cerainya pun juga mengatakan cerai pun juga tidak dianggap. Ini karena perasaan seperti itu. Ini bukan karena hasrat dan bukan karena keinginannya. Tapi ini karena para ulama menghukuminya sama. Maka seperti ini adalah la yu'akhad, tidak dituntut, tidak terkena hukuman. Mereka tidak punya pilihan, mereka tidak punya akal. Akhirnya seperti orang yang tidak punya akal, hilang akalnya. Ini. Apapun yang dilakukannya pada orang-orang seperti ini, orang gila, orang yang mukroh, atau orang yang tidur, dan dikiaskan tadi adalah orang kena waswas, maka tidak mendapatkan hukuman. Maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya dengan akal, dengan pemikiran, tidak mukroh, tidak ada paksaan baginya untuk melakukan satu perbuatan, maka kalau kemudian melakukan hal-hal yang mungkar, ini tentunya akan dituntut, akan dihukum. Kenapa? Karena dia melakukan seperti itu biikhtiyarihi, dengan pilihannya, dengan hasratnya. Seorang zina misalkan, zani yazni biikhtiyarihi. Seorang yang berzina, dia berzina juga karena keinginannya. Demikian pula orang meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat pun juga dia meninggalkan karena pilihannya. Tidak ada yang memaksanya untuk meninggalkan sholat. Tidak ada yang memaksanya. Juga ada kemampuan untuk dia mengerjakan sholat, tapi kemudian tidak mengerjakannya. Ada punya kemampuan untuk pergi berwudu, kemudian menegakkan sholat. Demikian pula seorang penzina tahu kalau kelakuannya itu adalah sesuatu yang tidak baik. Mengerti kalau itu adalah sesuatu yang haram dan merugikan orang lain, yang seandainya dirinya sendiri demikian seperti itu pun juga tidak mau. Anaknya misalkan, saudara perempuannya misalkan, ibunya, dari semua wanita yang misalkan dizinai, dia pun juga tidak akan ridha. Bagaimana seseorang kemudian mengatakan, bagaimana seseorang berzina kemudian mengatakan itu adalah takdir, ya. Berdalil dengan takdir, bukan karena pilihan saya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ketika seseorang itu berzina, di saat dia berzina, bukanlah dia seorang yang beriman, hilang keimanannya. Dia katakan, la yazni zani hina yazni fahuwa mu'min. Tidaklah berzina, seorang berzina tatkala dia berzina itu dalam keadaan beriman.
imannya hilang. Wala yasriqus sariqu hina yasriq fa huwa mu'min. Demikian pula orang mencuri ketika dia mencuri, saat dia mencuri itu dia beriman. Maka di sini dinafikan keimanannya ketika melakukan perbuatan itu, karena itu bertentangan dengan iman. Bertentangan dengan iman. Maka seseorang tidak bisa kemudian berhujjah dengan takdir, dengan kemungkaran-kemungkaran yang dilakukannya. Di mana apalagi namanya berzina, ya tarattab alaihi asya', ya, akan berakibat dengan berbagai kerusakan-kerusakan yang ada, yang besar dari zina ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menentukan hukuman bagi orang berzina. Bagi yang ghair muhsan, yang belum menikah, didera 100 kali. Ya, dipukuli 100 kali. Dan bagi yang sudah berzina adalah dirajam sampai mati, ya. Dikubur setengah dada, setengah badan, kemudian dilempari batu sampai mati. Ini hukuman bagi orang yang berzina yang sudah menikah. Ini bahaya. Maka seorang mukmin, seorang beriman diberi pengertian itu. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang bahaya berzina ini. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitabnya. Nah, ini berbagai imkaniyat. Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita dengan perantaraan para rasulnya. Mana yang iman, mana yang kufur, mana itu syirik, mana kemunafikan. Maka semuanya itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana sunnah, mana itu bid'ah, ini. Maka tidak mungkin kemudian seseorang itu berhujjah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemaksiatan mereka dan kekufuran mereka serta kesyirikan dan kesesatan mereka itu berdalil dengan takdir tadi, untuk membenarkan dengan kesesatan yang mereka lakukan ini. Maka ini tidak ada alasan, tidak ada hujjah bagi mereka atas Allah Subhanahu wa taala. Tapi hujjah itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Qul falillahil hujjatul balighah. Qul falillahil hujjatul balighah. Katakanlah, bagi Allah Subhanahu wa taala hujjah yang jelas, yang balighah. Bagaimana jelasnya? Jelas. Pertama, Allah mengutus para rasul, para nabi dan para rasul, menjelaskan kepada kita larangan dan juga perintah, menurunkan kitab-kitabnya. Kemudian kepada manusianya itu sendiri diberikan berbagai imkaniyat, berbagai kemungkinan-kemungkinan untuk melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Banyak kemungkinan. Diberikan juga kemampuan, kesehatan, kekuatan untuk mengerjakan ketaatan, untuk mengerjakan perintah dan juga untuk menjauhi larangan. Nah, ketika seseorang misalkan mencuri, mampu sebenarnya dia untuk tidak mencuri. Mampu, punya kemampuan untuk tidak mencuri. Kenapa mencuri? Nah, kalau mau berdasarkan dengan takdir, maka tidak bisa seperti itu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan masyiah, memberikan kehendak, memberikan hasrat. Yang dengan hasrat itu dia melakukan perbuatannya, yang baik ataupun yang buruk. Mau makan, hasrat mau makan. Tidak lagi hasrat makan, enggak mau makan, meskipun di hadapannya makanan-makanan yang enak misalkan. Karena apa? Manusia diberikan hasrat, kemampuan, diberikan keinginan. Ini masyiah, iradah, ya. Diberikan kehendak. Juga diberikan syahiyah, ya. Ini sama. Ini hasrat, keinginan. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah berikan itu kepada manusia. Maka tentunya tidak ada seorang pun yang menginginkan untuk berzina, kalau masih menggunakan akalnya. Di sisi yang lain juga di sini Allah memberikan akal dan pikiran kepada manusia, yang dengan akal itu untuk memilih dan memilah antara yang baik dan yang buruk, mana yang terbaik untuk dirinya. Ini yang memang Allah Subhanahu wa taala. Dari sini tidak boleh seseorang untuk berhujjah dengan takdir, kecuali pada musibah, terhadap musibah. Ketika kita terkena musibah, tabrakan misalkan, kecurian misalkan, kebakaran misalkan,
terjadi pada musibah kita, atau meninggal salah seorang dari keluarga kita misalkan. Maka kita pun juga tidak perlu histeris, tidak perlu goncang, tidak perlu gelisah. Ini bahwa semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Katakan, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Apa yang telah ditakdirkan oleh Allah dan apa yang dikehendaki pasti itu terjadi. Dan itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan kehendak kita. Matinya saudara kita pakai kita punya keinginan seperti itu. Tabrakan, siapa yang mau ditabrak? Dan siapa yang mau nabrak? Kan tidak ada seperti itu. Ya. Musibah. Ya. Ini tidak ada yang asalnya adalah seperti itu. Tidak ada musibah itu dikehendaki oleh seseorang. Maka semuanya itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita boleh berdalil dengan takdir. Karena itu juga di luar kemampuan kita. Untuk kemudian kita bersabar dan ikhtisar dengan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Adapun maksiat tidak boleh di sini. Adapun maksiat tidak bisa kemudian seseorang itu berhujjah, beralasan dengan takdir. Bahkan seyogianya kepada orang melakukan maksiat untuk bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjauhi maksiatnya, istighfar, menutup keburukannya itu dengan kebaikan. Adapun berhujjah dengan takdir atas kelakuan maksiatnya ini adalah dari perbuatan ahlul jahiliyah. Orang-orang ahlul jahiliyah sudah kita bahas bagaimana mereka berada seperti itu dari apa yang dikatakan oleh orang musyrik. Wa qala alladziina asyraku law syaa'a Allahu ma abadna min dunihi min syai' nahnu wala abauna wala harramna min dunihi min syai'. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah hujjah mereka ini. Sampai dikatakan hatta laqu ba'sana, sampai mereka mencicipi dari siksaan kami, hukuman kami. Kalau seandainya itu dibenarkan hujah mereka, enggak akan mereka mendapatkan siksaan. Tidak akan mereka mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kalau alasan mereka dengan kekufuran kesyirikannya itu beralasan dengan takdir itu dibenarkan. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini masalah. Kemudian masalah berikutnya yang ke-45 juga masih lanjutan daripada masalah sebelumnya. Bahwa mereka menganggap ada pertentangan, bertolak belakang antara syariat Allah dan takdirnya. Antara takdir dan syariat ini bertentangan katanya. Ini mereka beralasan dengan itu. Dan ini masalah juga berkaitan dengan takdir dari alasan-alasan ahlul jahiliyah, orang-orang jahiliyah. Karena dikatakan li'anna hunaka man yu'ariduna syar'allahi biqadarih. Bahwa ada orang-orang yang menolak kepada syariat Allah dengan takdir. Menolak syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dengan beralasan dengan takdir. Kata mereka, "Kaifa yaqdirullahu al-kufra wal iman, thumma yashra'u li ibadihi asy-syara'i wal awamir wan nawahi." Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menentukan, mentakdirkan kekufuran dan keimanan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada hamba-hambanya dengan berbagai syariat dari perintah dan larangan. Ma'anna la faidata minha. Padahal perintah dan larangan itu tidak ada manfaatnya. Tidak ada faedahnya kalau ternyata Allah menentukan kekufuran misalkan. Idza kanatil umur maqdiyah wa muqaddarah. Jika perkara itu sudah ditentukan dan sudah ditakdirkan, maka manusia itu hanya bisa bersandar kepada takdir saja. Tidak ada perlunya syariat, tidak ada perlunya perintah atau larangan. Dan ini masalah yang paling bahaya dari perkara-perkara jahiliyah. Karena apa? Ini sudah menolak dari akarnya. Dan dari penyakit ini, kerusakan dari kaidah yang berbahaya ini akan mengakibatkan kerusakan-kerusakan yang lainnya. Dan ini yang diikuti oleh setiap orang-orang yang beralasan dengan takdir.
sampai hari kiamat. Dari orang-orang yang menyangka bahasanya antara syariat dan takdir itu terjadi pertentangan. Dan ini mazhab yang batil, keyakinan yang batil, prinsip-prinsip yang batil. Karena apa? Tidak ada pertentangan antara syariat dengan takdir. Selamanya ini. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan, mentakdirkan syirik, maksiat, kufur, dan juga Allah Subhanahu wa taala telah melarangnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan iman, istiqamah, berbuat baik, berbuat islah, menjalankan kebaikan, ketaatan, dan ini juga tidak ada pertentangan di antara keduanya. Kenapa? Karena manusia itu sendiri yang melakukannya. Melakukan perbuatan, baik itu perbuatan kufur atau iman, manusia itu sendiri yang melakukannya dengan pilihan mereka dan juga dengan ikhtiar, dengan kehendak mereka, dan juga dengan masyiahnya. Dimana tadi sudah berbagai imkaniat Allah berikan, ya. Berbagai fasilitas bagi manusia untuk melakukan perintah atau menjalankan meninggalkan larangan sudah diberikan, ya. Diberikan fasilitas untuk menjalankan perintah ataupun meninggalkan larangan, diberikan akal, diberikan hati, ya. Diberikan masyiah, ya. Punya kehendak, punya hasrat, diberikan kudrah. Kadang orang punya hasrat, tapi tidak ada kudrah. Nah, ini juga. Dan Allah berikan kudrah, punya kemampuan, ya. Dan lain sebagainya dari berbagai imkaniat. Maka perbuatan itu dinisbatkan kepada manusia, tidak dinisbatkan kepada Allah. Karena itulah mereka itu juga dihukum dengan kemaksiatannya dan diberi pahala dengan ketaatannya. Ini dengan sebab perbuatannya itu sendiri. Meskipun itu semuanya juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka akan dibalas dengan semua perbuatan mereka, bukan karena takdir. Bukan karena tidak dibalas dengan takdir. Maka kalau kemudian takdir, ya, beralas dengan takdir, orang berbuat kebaikan, jika takdir Allah Subhanahu wa taala tidak akan dibalas, dia tidak akan dibalas. Apakah mengatakan seperti itu? Ada orang mengatakan seperti itu. Ini. Jika takdir Allah, ya, tidak akan mendapatkan, meskipun dia melakukan kebaikan, meskipun dia Islam dengan baik, ketika takdir Allah misalkan, tidak akan mungkin itu terjadi seperti itu. Ya. Tidak akan dibalas dengan kebaikannya, itu tidak akan mungkin. Ya. Maka ini jamaah mendapatkan Allah Subhanahu wa taala, ini tidak ada tanaqud, tidak ada pertentangan antara syariat Allah Subhanahu wa taala dengan takdir ini. Dan Nabi alaihi salatu wassalam, di sini dikatakan ketika Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada para sahabatnya, dia mengatakan ma minkum min ahadin illa wa maq'aduhu ma'lumun al-jannati aw an-nar. Sudah kita bahas ini, ya. Tidaklah di antara kalian kecuali tidaklah ada seseorang di antara kalian kecuali sudah ditentukan tempat duduknya di surga atau di neraka. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ala nattakilu ala kitabina wa natukun amal?" Tidakkah kita bertawakal saja, bersandar dengan ketentuan takdir kita dan tidak perlu lagi beramal? Dan dalam riwayat yang lain dikatakan, "Ya Rasulullah, fa mimmal amal?" Untuk apa kita beramal? Untuk apa kita beramal? Kata Rasulullah, kalau sudah seperti itu, Rasul mengatakan, la ya'malu fa kullun muyassaru lima khuliqalah. Beramalah, semuanya akan dimudahkan sesuai dengan ketentuannya. Ahli sa'adah muyassaru li amali ahli sa'adah. Orang bahagia akan dimudahkan untuk beramal dengan amalannya orang yang bahagia. Ahli syaqawa, orang yang celaka pun juga demikian, akan dimudahkan untuk berbuat dengan perbuatannya orang-orang yang celaka. Ini Fanafidin rahimani rahimakumullah, apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Maka Rasulullah tetap sebagaimana juga hadisnya Mu'adz bin Jabal. Ketika Rasulullah bertanya kepada Mu'adz bin Jabal ketika gonceng di keledainya, ya,
Mu'ad dan Rasulullah. Ini Mu'ad di belakangnya Rasulullah dengan naik keledainya Rasulullah. Kemudian sambil jalan bertanya, "Ya Mu'ad, atadri ma haqqul ibadi 'ala Allah wa haqqullahi 'ala al-ibad?" Wahai Mu'ad, tahukah engkau apakah hak Allah atas hambanya dan hamba atas Allah? Kemudian kata Mu'ad, "Allah wa Rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an." Haknya Allah atas hambanya adalah supaya manusia itu menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adzaba man la yusyriku bihi syai'an. Bahwasanya tidak akan disiksa orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ini kan berita gembira. Berita gembira dari Rasulullah SAW kalau tidak syirik. Allah yu'adzaba, tidak akan disiksa man la yusyriku bi syai'an, orang yang tidak menyekutukan Allah buat syirik dengan sesuatu apapun. Spontan Mu'adz kemudian mengatakan berita gembira, "Ya Rasulullah, afala ubashirun nas?" Tidakkah aku beritahu manusia, beri kabar gembira ini kepada manusia? Qala la, jangan. Fayattakilu, mereka akan bersandar dengan itu. Bersandar dengan itu. Yang penting kan enggak syirik saja. Maksiat apapun kalau tidak syirik kan Allah akan mengampuni. Ya. Allah tidak akan menyiksaku. Yang penting tidak syirik ini. Ini nanti akan seperti itu. Maka Rasulullah SAW di sini seperti itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya keutamaan bagi orang bertauhid dan orang yang bersih dari syirik. Namun demikian pun juga tidak bisa seseorang itu kemudian bersandar. Yang penting kan enggak syirik saja. Ya. Maka ini jemaah menggunakan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini Rasulullah mengingatkan supaya jangan bersandar, supaya kita beramal, bekerja, berbuat. Maka orang yang bahagia akan dimudahkan untuk beramal dengan amalannya orang-orang yang berbahagia. Dan orang yang celaka, naudzubillah, pun juga akan dimudahkan untuk berbuat dengan perbuatan orang-orang yang celaka. Kemudian ini turun, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Ini ayat ya, yang dijelaskan Syekh Utsaimin dalam tafsirnya tentang ini merupakan syarat ya, untuk Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan kepada kita dunia dan akhirat. Pertama, mau memberi, baik itu yang wajib ya, zakat, atau infak yang wajib terhadap istri, anak-anak, ya, anak buah, karyawan, ya, pegawainya, orang tua, yang semua di bawah tanggung jawabnya, maka bayar. Ya. Ini supaya dibayar. Ini adalah infak yang wajib, ya, harus dibayar. Kemudian juga infak yang tatawwu, sunnah. Ini kaitan dengan harta. Demikian pula, fa amma man a'ta, memberi dengan semua yang Allah perintahkan untuk memberi, untuk diberi. Baik itu dengan harta atau dengan kedudukannya, memberikan syafaat, memberikan KTBLC, rekomendasi atau surat sakti, membantu orang dalam rangka membantu orang dalam kemudahan, dalam kebaikan. Ini juga diperintahkan itu. Ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita melakukannya. Mungkin dengan kedudukan kita memberikan kemudahan-kemudahan kepada orang, ya, yang bermuamalah dengan kita. Maka ini termasuk dari bagian fa'amma mana'ta, tidak dipersulit. Ya. Wattaqa, kemudian yang kedua bertakwa, dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, menunaikan yang wajib dan meninggalkan yang muharramat, ini haramkan. Ini takwa. Wasaddaqa bil husna, dan yang ketiganya membenarkan al husna. Al husna itu adalah al qaulatul husna, yakni perkataan yang baik dari kitabullah Al-Quranul Karim dan juga sabda Rasulullah SAW, membenarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah.
Maka balasannya apa? Fasanuyassiruhu lil yusra. Kami akan mudahkan. Mudahkan kepada hal yang mudah. Lil yusra, diberikan berbagai kemudahan. Dunianya mudah. Ya. Akhiratnya demikian. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala janjikan dalam Al-Qur'an kaitan dengan takwa, ya. Kemudian yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang bertakwa. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, satu, ya. Akan diberikan siapa yang bertakwa kepada Allah, akan diberikan baginya jalan keluar. Ya. Jalan keluar akan diberikan baginya. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Kemudian yang ketiga, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan semua urusannya mudah. Yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan jadikan urusannya itu gampang. Tidak ada yang sulit baginya. Diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempatnya, wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan ditutup kesalahan-kesalahannya. Dan yang kelimanya, yang keenamnya, wa yu'dzim lahu ajra. Akan dilipat gandakan pahalanya. Ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh di surat Al-Anfal Allah mengatakan, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana. Allah akan jadikan kalian itu furqan. Bisa memilih, bisa memilah. Yang baik ataupun yang buruk. Bisa ngerti ini sunnah, ini bid'ah. Ini syirik, ini kufur, ini iman. Ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditampakkan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Dan bisa menunaikan sebagaimana mestinya. Ini. Juga kemudian yang ke-8, bahwasanya takwa kepada Allah, in wattaqullah wa yu'allimukumullah, akan jadi pintar. Ya. Ini. Allah akan memintarkan kepada kita, menjadikan kita pintar. Karena apa? Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa yu'allimukumullah, niscaya Allah akan mengajari kepada kalian. Allah akan didik kepada kalian. Nah, ini barangkali seperti itu ya. Kita bisa koreksi diri kita. Kenapa kok sulit? Kenapa kok senantiasa banyak masalah? Kenapa kok juga nggak pinter-pinter, nggak dong-dong ya? Nah, mungkin ada yang nggak beres pada diri kita dalam sikap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Belajar ini, belajar itu, misalnya juga bebel terus ini, misalkan. Ini apa namanya? Demikian pula apalagi menjalankan ketaatan ibadah ini berat sekali. Kenapa? Sisi yang kita ada ketidakberesan dalam takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manakala dijaga, fasanu yassiruhu lil yusra, dimudahkan untuk menjalankan ketaatan, dimudahkan semua urusannya dunianya, dimudahkan untuk beramal dengan amalan yang baik. Ini. Namun sebaliknya, fa amma man bakhil, orang yang bakhil, util ya, kepada istrinya, kepada anaknya utilnya luar biasa ya, kepada karyawan, anak buah, orang tua dan semua dalam kewajibannya, ini tidak dibayarkan sebagaimana mestinya. Wastaghna, dan jaga merasa dirinya cukup, tidak lagi butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa dirinya sudah punya harta, dan ini pokoknya apa yang diinginkannya itu akan kesampaian. Ini Qarun ya, yang mengatakan innama utitu ala ilmin indi ya. Itu adalah watak-wataknya Qarun. Wa kadzdzaba bil husna, ditambah lagi mendustakan Al-Qur'an. Salah apa itu? Quran, sunnah itu tidak ada itu. Hukum Allah nanti di akhirat, dunia enggak ada hukum Allah ya. Itu perkataan orang-orang jil kan seperti itu. Hukum Allah di dunia tidak ada, hukum Allah nanti di akhirat katanya. Ini mereka. Maka wa kadzdzaba bil husna, mendustakan itu, fasan yasiruhu lil yusra, akan dimudahkan kepada kesulitan. Maka kita lihat ini semuanya adalah sulit. Jangan kita lihat bahwasanya mungkin kita lihat orang-orang kafir kok diberikan kemudahan dalam rezeki, dan hakikatnya mereka tidak seperti itu. Mungkin kita ya uang sinawang ya. Orang melihat mungkin seperti itu glamor dan seterusnya. Karena apa? Timbangan kita hanya materi saja, timbangan kita dunia. Tapi hati mereka sebenarnya menjerit. Hati mereka itu tidak ada ketenangan pada mereka. Ya. Ini ada cerita saudara kita juga yang hanya jualan pagi kelilingan jajanan di
hentikan sama orang Cina kaya, hartanya masya Allah. Dia sendiri cerita seperti itu. Bapak yang begitu itu hanya dengan jualan seperti ini lebih tenang. Para saya hanya tapi nggak ada ketenangan. Bahkan mencari-cari bagaimana mencari ketenangan hidupnya. Padahal dunia ini belarang banyak sekali. Maka itu tidak diukur dengan banyaknya harta. Ini jamaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala hal-hal yang mesti kita perhatikan. Bahwa semuanya itu ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai seorang yang beriman, punya timbangan, punya apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada kita berbagai imkaniyat. Ini tiada lain adalah untuk kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran agar supaya kita lebih bersungguh-sungguh dalam kita beramal. Jangan bersandar dengan apalagi beralasan dengan takdir. Ini jangan melakukan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita bahas pada kesempatan pagi ini. Wallahu taala alam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.